Sorotan berikutnya, Presiden Prabowo Subianto mengantar Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein ke Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta siang tadi. Usai melakukan kunjungan kenegaraan sejak Jumat kemarin. Presiden Prabowo dan Raja Abdullah tiba di Lanut Halim dengan satu mobil berplat Jordan. Sebelum menaiki tangga pesawat, nampak Prabowo dan Raja Jordan membicarakan suatu hal. Prabowo lanjut mengantar sahabat lamanya itu menuju tangga pesawat. Dalam pertemuan singkatnya di Jakarta, banyak hal yang dibahas di Istana Merdeka. Salah satunya, Presiden Prabowo sempat mengenang kedekatan emosionalnya dengan Jordania. Prabowo mengatakan Indonesia dan Jordania telah menjalin hubungan diplomatik yang erat selama 74 tahun sejak 1951. Raja Abdullah tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma Jumat sore kemarin dengan disambut langsung Presiden Prabowo. Parade berkuda turut mengiringi kendaraan rombongan menuju Istana Merdeka. Pertemuan bilateral bersama Raja Jordania di Istana Merdeka, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia mempererat kerjasama dengan Jordania. Presiden bahkan meminta Raja Abdullah untuk menganggap Indonesia sebagai rumah keduanya. Please consider Indonesia your second home, and Indonesia has high respect, high regard for Jordan for many years, and we want to work closely with you, and we want to thank you also for receiving a lot of our young people being trained in Jordan, even as we speak. Thank you very much. Pesawat Kerajaan Jordania Hashimiyah mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Jumat sore kemarin. Peluk erat Presiden Prabowo menyambut hangat kedatangan sahabat karibnya Raja Abdullah II bin Al-Hussein setelah sebelumnya pada April lalu Prabowo mengunjungi Jordania. "21 kali dentuman kehormatan menemani perjalanan Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II. Meski melanggar protokol kepala negara, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah mengendarai satu mobil yang sama menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan bilateralnya, kedua alumni Fort Benning Amerika Serikat ini mengenang kisah persahabatannya. Bagaimana kerajaan Yordania menerima Prabowo saat memilih meninggalkan Indonesia untuk sementara pada tahun 98. I always remember fondly my years in Jordan. Therefore, it really gives me great pleasure to host you here in Indonesia, and actually we had hoped you would have stayed longer, but we realized that you have a very busy schedule. But actually, I prepared my own residence to receive you, but it's 1 hour outside Jakarta. So maybe next time I can convince you to come back again. We became friends many years ago. We became brothers. And I would always tell my father about this very special friendship.
And when you came to Jordan, my father asked me, so who is this person? I said, he is my brother. And my father said, then if he's your brother, he's my brother. We have never looked back since. I also have to say that in a very short period of time, and I've known you for many years, is to see your determination to make the lives of your people much, much better. Hubungan keduanya bermula ketika Prabowo dan Abdullah muda mengenyam pendidikan militer Ranger di Fort Benning, Amerika Serikat. Hubungan Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II lebih dari sekedar hubungan diplomatik. Keduanya adalah sahabat lama yang terus menjalin kerjasama. Alvania Rizky, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta. Lalu apa saja yang dihasilkan dari kunjungan singkat Raja Jordania ke Indonesia? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, dan juru kamera Feriska Immanuel. Tifal, selamat petang. Tifal, sejauh ini dalam kunjungan 2 hari 1 malam Raja Abdullah, apa kesepakatan penting yang kemudian dihasilkan? Menariknya saya mendapat konfirmasi soal bentuk kesepahaman yang dibentuk antara kedua negara Indonesia Jordania ini lewat rilis resmi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Jordania. Lewat rilis resmi yang dikeluarkan kemarin 14 November 2025, 2 nota kesepahaman telah diteken oleh Indonesia yang diwakili dalam hal ini delegasi yang adalah Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Jordania, Raja Abdullah II. Dalam pertemuan bilateral kemarin, 2 sektor yang dimaksud adalah sektor pendidikan tinggi sains dan teknologi serta sektor kesehatan. Saya bersama dengan wartawan di Istana juga berupaya mengonfirmasi kepada pihak Istana, terutama dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, soal sektor apa saja sebetulnya atau spesifik konkret bentuk kesepahaman apa saja yang coba diwujudkan dari 2 sektor tersebut, Dikti Saintek dan juga kesehatan. Namun kalau berkaca dari pertemuan hari ini juga sedikit banyaknya menggambarkan upaya atau komitmen dari kedua negara, Indonesia dan Jordania, untuk mengembangkan sektor-sektor prioritas yang menjadi perhatian bagi kedua negara. Pada pagi tadi, Raja Jordania bersama dengan Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan terbatas atau pertemuan tertutup di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan, dan fokusnya adalah untuk pengembangan di sektor investasi. Lewat konfirmasi terakhir oleh Menteri Investasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roslani, menyampaikan bahwa ada keinginan dari Jordania untuk membentuk badan investasi selayaknya Danantara yang dibentuk oleh pemerintahan Kabinet Merah Putih saat ini, untuk kemudian dibuat di Jordania. Dalam penjelasannya disampaikan Rosan kepada wartawan, ada upaya untuk belajar soal struktur, mekanisme kerja, bahkan aset-aset yang dikelola Danantara, kemudian coba dipelajari bagaimana atau how to treat-nya, bagaimana cara untuk pengembangan dan penata kelolaannya. Kemudian, dan ini upayanya adalah, ujungnya nanti adalah untuk membentuk lembaga seperti Danantara di Jordania. Selain itu, dari pihak Jordania juga ingin mengajak Indonesia untuk melakukan kerjasama investasi di beberapa sektor. Dalam hal pipanisasi, komitmen nilai investasinya disebut ada $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian di sektor jalan tol atau pembangunan jalan tol nilainya $300 juta Amerika, dan juga di sektor logistik. Sementara itu di pagi hari, nah agenda berlanjut lagi pada kira-kira jelang siang hari, itu berlangsung di Kopasgat. Agendanya sama, berlangsung secara terbatas juga dan tertutup untuk publik. Fokusnya adalah soal demonstrasi drone dari TNI dan juga Angkatan Bersenjata Jordania. Barulah kemudian Prabowo mengantarkan langsung Raja Jordania menuju ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma untuk kembali melanjutkan lawatan ke negara-negara lainnya. Dipo. Yang menarik adalah hubungan antara Prabowo dan juga Raja Jordania ini sudah terjalin sangat lama. Apa saja yang jadi perhatian media selama pertemuan kedua sahabat ini? Singkat saja, Tifal. Membaca gestur, kemudian sejauh mana respon menyambut, mengantar Raja Jordania, ini sangat menggambarkan 2 hal. Dari aspek personal maupun juga sektor-sektor yang menjadi hal yang dipandang krusial bagi kedua negara, Indonesia dan Jordania, terutama di beberapa sektor, baik itu investasi, pertahanan, dan lain-lainnya. Termasuk kalau kita merujuk lagi dari pertemuan-pertemuan di beberapa negara lain, ini tidak berlaku sama seperti negara-negara lain yang berkunjung ke Indonesia. Kalau kita ingat, pernah ada treatment yang sama sampai jamuan makan malam dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, kemudian Emmanuel Macron di bulan April 2025, dan Presiden Brasil Lula da Silva pada akhir Oktober 2025. Semuanya atas dasar kedekatan personal maupun juga dari beberapa sektor investasi yang menjadi perhatian dari kedua negara.
Dipo. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Feriska Immanuel, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.